Yahudi atau orang Israel, beda Yahudi sama Israel begini. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Satu Yakub, satu lagi Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan. Saya ulang lagi. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Satu Yakub, satu lagi Israel. Maka anak cucu keturunan Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Nama saya Abdul Somad. Anak cucu saya namanya Bani apa pula Bani Israel. Nyari gara-gara namanya. Bani Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam disebut dengan Bani Adam. Anak cucu Abdul Somad Bani Somad lah. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuda disebut dengan Yahudi. Jelas? Kira-kira kalau ditanya apa beda Yahudi sama Bani Israel, bisa dijelaskan? Capek kali lah ngulangnya nih kalau nggak bisa jelaskan. Jadi Benyamin Netanyahu itu keturunan Nabi Yakub. Enak kali kalian bilang iya. Dia namanya Yahudi Askenazi namanya. Yahudi Askenazi ini orang Eropa yang mengaku-ngaku Yahudi. Kalau dites secara DNA, mereka ini pun Yahudi palsu juga. Mengaku-ngaku Yahudi. Jadi mereka ini tidak punya negara. Tak ada negaranya. Orang Melayu ini punya negara enggak? Enggak punya. Orang Melayu negaranya paling atas namanya Kesultanan Langkat. Di bawah Kesultanan Langkat namanya Kesultanan Delhi. Di bawah Delhi Kesultanan Serdang. Di bawah Serdang Kesultanan Tebing Tinggi. Di bawah Tebing Tinggi Kesultanan Asahan. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah jawab, aku sebutkan sendiri. Di bawah Kesultanan Asahan namanya Kesultanan Kualuh. Di bawah Kesultanan Kualuh namanya Kesultanan Bilah Pane. Di bawah Kesultanan Bilah namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di bawah Kesultanan Siak namanya Kesultanan Pelalawan. Di bawah Pelalawan namanya Kesultanan Indragiri. Di bawah Indragiri namanya Kesultanan Jambi. Di bawah Jambi namanya Kesultanan Palembang Darussalam. Itu semua itu negeri orang Melayu yang di pesisir pantai timur Sumatera ini. Kalau Israel mengamuk. Jadi yang pesisir tepi ini Pulau Sumatera ini, Pulau Sumatera. Yang pesisir pantai timur ini yang mengarah ke Kalimantan, ke Papua sana, yang bagian timur, ini namanya pantai timur Sumatera. Dari mulai atas Kesultanan Tamiang Melayu
sampailah ke Palembang, itu Melayu. Yang bagian tengahnya kerajaan Batak, Sisingamanga Raja yang tengah ini. Lalu kemudian Karo juga punya Kesultanan Aru namanya. Ini bagian tengah. Jadi setiap suku ini dulu punya negara. Orang Batak punya negara, orang Karo punya negara, orang Melayu punya negara, orang Jawa punya negara. Ada buahnya itu pahit, namanya buah maja, maka disebut dengan maja. Ya Majapahit lah, orang dia pahit. Tumbang Majapahit naik Kesultanan Demak namanya. Disitulah Islam masuk dengan berdakwahnya Wali Songo. Artinya setiap suku ini punya negara. Yahudi tidak punya negara. Yahudi ingin punya negara. Maka datanglah orang Yahudi namanya Theodor Herzl. Siapa namanya? Theodor. Ingat nih baik-baik. Nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Datang si Theodor Herzl. Theodor Herzl ini datanglah dia menjumpai Sultan Abdul Hamid. Waktu itu Kesultanan Islam paling hebat di Turki. Dimintanya tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid, ya, ini kubawakan beberapa tas keping uang emas. Kasihlah Palestina itu ke kami. Kata Sultan Abdul Hamid, aku tak mau menjual Palestina dengan hanya sekeping dunia. Sakit hatilah Yahudi ini karena Sultan Abdul Hamid tak mau menjual Palestina. Akhirnya digulingkanlah Sultan Abdul Hamid pada tahun 1924. Negara-negara Islam ini dijajah. Indonesia dijajah oleh siapa? Apa pula Belanda? Portugislah yang pertama kali datang sampai ke wilayah timur Kesultanan Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan. Itu 4 kesultanan di timur sana. Karena di sana banyak pohon yang tak tumbuh di tempat lain. Pohon cengkeh namanya. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Lalu kemudian datang Inggris. Akhirnya mereka berbagi-bagi. Inggris menjajah Malaysia, Belanda menjajah Indonesia, Spanyol menjajah sebagian Maroko, Itali menjajah Libya, Perancis menjajah Aljazair, Tunisia, Maroko, Mauritania. Umat Islam terjajah. Apakah kita sudah merdeka? Belum. Presiden Soekarno sudah membacakan proklamasi 17 Agustus 1945. Sampainya hati kalian bilang kita belum merdeka. Berdarah-darah mereka memerdekakan negeri ini. Meninggal Sisingamanga Raja 12 ditembak oleh Belanda. Gimana itu? Enak pula kalian bilang Indonesia ini belum merdeka. Orang Aceh dipancung sama Belanda, sama Tengku Umar. Dibuang seorang perempuan bernama Cut Nyadit ke Sumedang. Jahatnya. Pahlawan dari Sulawesi namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, kuburnya di Afrika Selatan. Datang Nelson Mandela, diberikan penghargaan sebagai pahlawan di Afrika Selatan. Begitulah sadisnya mereka. Akhirnya negara ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Berarti udah 15 menit aku ceramah. Datanglah Israel. Palestina waktu itu dijajah oleh Inggris.
Inggris? Mau? Ambillah. Diambillah Palestina itu oleh Yahudi dari tangan Inggris. Kenapa kita sekarang bahasa Inggris? Karena Inggrislah paling luas wilayah jajahannya di dunia, maka bahasa dialah yang dipakai. Tapi jangan gara-gara ceramah malam ini kalian nggak mau belajar bahasa Inggris. Tetap belajar bahasa Inggris, karena kalau kita nggak ngerti belajar bahasa Inggris, dibodoh-bodohi orang itu. Kita yang kuliah di Fakultas Sastra Inggris di Universitas Sumatera Utara di USU, lanjutkan ceramah-ceramahku ini, tolong buatkan teksnya pakai bahasa Inggris. Siap? Kalau nggak bisa pakai AI. Sebenarnya yang undangan nonton ceramah ini cuma hanya orang Medan aja. Dibuatkan transkripnya pakai bahasa Inggris, biar ditonton sama Donald Bebe. Nontonnya di Gedung Putih, kan ditanya, who is this? Kata dia. Ditanya sama stafnya, mas iki sopo? Terus kata stafnya, this a Muslim scholar from North Sumatra. Ini adalah sarjana Muslim dari Sumatera Utara. What his name? Jenenge sopo? His name is Professor Abdul Somad. Oh, amazing, kata dia. Amazing itu maksudnya mantap kali dia, kata dia. Terus dipanggilnya CIA sama Mossad. Come here, kata dia. What do you want, Mister? Kill him. Kill him maksudnya pateni aja, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1946 tak ada lagi Turki Utsmani yang melindungi Palestina ini. Akhirnya Inggris menyerahkan bulat-bulat Palestina itu kepada Israel. Berdatanganlah orang-orang Israel dari seluruh dunia, dari Rusia, dari Eropa, dari Amerika. Berdatanganlah mereka ke Palestina. Pertanyaannya, kenapa mereka pulang kampung? Kan udah enak mereka di Eropa, sudah nyaman mereka tinggal di sana. Kenapa mereka mau tinggal di gurun pasir, tandus? Kenapa mereka mau balik ke Palestina? Kalau saya ceramah itu macam bunyi betanya, jangan stres, nggak usah ketakutan, nanti ku jawab sendiri. Apa yang mereka cari? Mereka sudah hidup di Eropa, mereka sudah hidup di Amerika, mereka sudah hidup di Arab. Kenapa mereka mau balik ke Palestina? Gurun pasir, tandus, kering kerontang. Satu keyakinan, mereka meyakini bahwa akan turun dari langit namanya Mesias. Bahasa mereka, bahasa Ibrani, siapa namanya? Mesias. Mesias artinya tukang usap. Diusapnya begini, diusapnya orang kena penyakit kusta sehat, diusapnya orang yang buta menengok, diusapnya orang yang lumpuh berdiri, diusapnya orang yang mati tegak. Maka disebut dia dengan Mesias. Mesias artinya orang yang mengusap. Mengusap, kalau bahasa Melayunya menyapu. Makanya dulu kalau orang belajar wudhu kan, muka disiram, tangan disiram, kepala disapu. Dulu orang Melayu belajar gitu, kepala disapu. Dia ngajar di Jawa, disapu, disapu orang tuh. Disapu tuh maksudnya diusap. Kalau kita berwudu, kepala itu tidak disiram, kepala itu diusap, tangan dibasahi, diusap, dan telinga diusap. Dia mengusap. Diusapnya orang kena kusta sehat, diusapnya mata orang buta nengok, diusapnya orang lumpuh berdiri, diusapnya orang mati hidup. Maka disebut dia dengan Mesias namanya. Bahasa Arabnya Al-Masih. Al-Masih. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, kita sama-sama menunggu Al-Masih. Kita juga sedang menunggu Al-Masih.
Yahudi juga sedang menunggu Mesias yang asli, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, yang KW namanya Al-Masih Dajjal. Makanya sebelum salam kita minta 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Aku nggak pernah baca itu Pak Ustaz. Iyalah, tasyahud kau sampai fil alamin innaka hamidum majid, suratul ma'alat wa ma'suratul ma'an ta'alamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tambah 5. Allahumma inni a'udzubika. Mesiahnya itu sekarang lagi sedang nunggu ditengoknya. Udah rame belum, kata dia. Belum, nantilah, kata dia. Nantilah aku turun, kata dia. Dia udah agak-agak rame baru kita turun ya, kata dia. Nah, begitulah sekarang sedang menunggu. Menurut mereka, ini ceritanya menurut mereka. Syarat yang kedua apa lagi? Baru turun Mesias tadi. Tanah Palestina itu mesti merah. Tanah warnanya hitam, coklat. Tanah warna tanah lah. Dia mau turun kalau tanah Palestina itu sudah. Oke, mana lah memerdekakan Palestina? Sound system koslet aja terkejut. Dia baru mau turun kalau tanah Palestina itu merah. Merah karena apa? Merah karena darah anak-anak Palestina. Sekarang yang bingung, kenapa mereka membunuh anak-anak? Kenapa mereka meledakkan ibu hamil? Kenapa mereka meletupkan orang Palestina? Kenapa anak-anak mereka potong? Setelah mendengar ini paham? Karena mereka menunggu Mesias. Dan syarat Mesias itu turun, tanah mesti merah. Bagaimana cara memerahkan tanah? Darah anak Palestina diledakkan, diletupkan, perempuan hamil dibunuh. Orang kalau nggak ngerti sejarah ini bingung dia nengok Palestina ini. Kok begitu ya mereka? Kok sadis ya? Tapi kalau orang ngerti sejarah ini, Ustadz baca di buku apa? Nama kitabnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sampulnya warna hitam, sejarah agama Yahudi. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Ini orang. Cari dulu sampulnya ya. Sejarah agama Yahudi. Tulis di situ sejarah agama Yahudi UAS buat. Oh, ujung-ujungnya jual buku juga. Ini dia, nampak? Buku ini saya terjemahkan tahun 2007. 20 tahun yang lalu buku ini sudah saya terjemahkan. Kalau sekarang buku ini laku, saya tak dapat untung seperak. Karena sudah saya terjemahkan, saya serahkan ke penerbit, habis itu dicetak orang itu. Saya sudah jual habis. Sangka dulu aku hanya ustadz biasa aja.